Perkenalkan, nama saya Natasha Rona Burginting. Saya akan menjelaskan tentang sistem moneter dari tugas ekonomi. Selamat menyaksikan. Jadi, di sini saya akan membahas 6 materi dari sistem moneter. Yang pertama adalah fungsi uang, yang kedua jenis-jenis uang, yang ketiga uang dalam perekonomian Indonesia, yang keempat organisasi bank Indonesia, yang kelima cadangan perbankan, dan yang keenam adalah penciptaan uang dalam sistem perbankan. Oke, sebelum kita membahas ke-6 materi tersebut, kita harus mengetahui apakah itu sistem moneter. Sistem moneter adalah sistem yang menetapkan tindakan dan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas nilai uang. Hingga saat ini, sistem moneter tetap dijalankan untuk menjaga nilai mata uang terhadap produk yang tercermin di inflasi. Oke, setelah mengetahui pengertiannya, kita perlu mengetahui apa sih fungsi penerapan kebijakan moneter tersebut, yaitu terdiri dari 6. Yang pertama, membantu penurunan laju inflasi atau pengendali peredaran uang. Yang kedua, penjaga kestabilan harga. Yang ketiga, pengontrol tingkat suku bunga. Yang keempat, menjaga dan meningkatkan neraca pembayaran agar tetap stabil. Yang kelima, penstabilan nilai tukar dari mata uang, dan yang keenam, penyediaan lapangan pekerjaan karena ekonomi stabil akan mendorong investasi dan pengembangan bisnis. Oke, kita akan masuk ke materi tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi uang. Tapi sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu uang. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Kita sudah tahu ya kan, uang itu bukan segalanya, tapi segalanya itu butuh uang. Oke, fungsi uang itu terbagi menjadi 2, yaitu fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Fungsi uang asli terdiri dari 3, yaitu medium of cards atau alat tukar, yang kedua unit of account atau satuan hitung, dan valuta atau alat penyimpanan nilai. Sekarang kita bahas tentang fungsi turunan uang. Turunan uang ini memiliki 5 fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pemindai kekayaan. Yang kedua, sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Yang ketiga, sebagai alat pembayaran yang sah. Yang keempat, sebagai alat pembayaran utang. Dan yang kelima, sebagai alat untuk penimbun kekayaan. Sekarang kita belajar tentang jenis-jenis uang. Terlalu banyak jenis uang di Indonesia, tetapi kita akan membahas hanya sebagian. Yang pertama, uang bernilai penuh atau full body money, token money atau token mode, uang kertas atau paper money atau folding money, dan uang giral atau bank pieces money, dan yang kelima itu uang elektronik atau e-money. Yang pertama itu ada uang bernilai penuh atau full body money. Uang ini merupakan uang yang memiliki kesamaan antara nilai nominal yang tertulis dengan bahan terbuat uangnya. Dan yang kedua itu ada token money atau token mat. Ya, itu uang yang memiliki nilai materinya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Misalnya uang kertas di bank dengan uang logam yang lebih rendah. Yang ketiga itu ada uang kertas atau paper money atau folding money juga. Uang kertas ini memiliki nilai material yang sangat kecil dibandingkan nilai nominalnya. Hal ini menyebabkan uang kertas sangatlah banyak digunakan. Kita mengetahui itu kan? Dan yang keempat itu ada uang giral atau bank deposit money. Uang ini sering disebut dengan utang suatu bank yang dapat diambil dengan menggunakan cek atau giro. Cek itu merupakan surat perintah yang dapat ditulis kepada pemegang yang lalu dan diserahkan kepada bank tertentu untuk melakukan pembayaran tunai. Sedangkan giro merupakan surat perintah membayar kepada bank dengan memindahkan uang yang dimiliki. Yang kelima itu ada uang elektronik atau e-money. Uang ini adalah jenis yang diciptakan akibat dari berkembangnya teknologi. Dengan sistemnya menyetorkan uang terlebih dahulu kepada penerbit dan uang tersebut akan masuk ke dalam media elektronik. Sekarang kita belajar dalam materi ketiga, yaitu uang dalam perekonomian Indonesia. Pada umumnya, pasar uang itu mencakup permintaan dan penawaran. Pada sisi penawaran itu, yang berperan sebagai pelaku adalah lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menciptakan dan mempengaruhi jumlah uang beredar. Kemudian, di sisi permintaan itu, yang berperan itu pelaku adalah masyarakat pengguna uang tersendiri.
Uang memiliki dua arti, yaitu uang dalam arti sempit dan arti luas. Uang dalam arti sempit adalah uang yang beredar terdiri dari uang kartal atau uang kertas atau logam. Dan ada juga uang giral atau simpanan masyarakat kepada bank-bank umum. Ini sering kita lakukan dalam melakukan transaksi atau aktivitas pembayaran. Nah, uang dalam arti luas atau broad money itu biasanya jumlah uang yang beredar hendaknya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Karena jika terlalu besar akan mengakibatkan kenaikan harga dan terjadinya inflasi. Sebaliknya, jika uang terlalu sedikit akan menyulitkan banyak pihak khususnya dunia usaha dan memicu terjadinya deflasi. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Yang pertama itu kebijakan bank sentral berupa hak otom dan kebijakan moneter. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Yang ketiga, tingkat pendapatan masyarakat. Yang keempat, tingkat suku bunga bank. Yang kelima, selera konsumen terhadap suatu barang. Dan yang keenam adalah harga barang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi 5, yaitu cadangan perbankan. Cadangan bank merupakan sebagian dari aktiva bank yang menghadapi kemungkinan penarikan rekening nasabah. Sistem perbankan bercadang-cadang yaitu sistem perbankan di mana bank hanya memegang sebagian simpanan sebagai dana cadangan. Cadangan tersebut sering juga disebut dengan rasio cadangan. Ya, sekarang kita akan belajar tentang penciptaan uang dalam sistem perbankan. Itu mekanisme pencipta uang. Dapat disederhanakan bahwa otoritas moneter menciptakan uang kartal, yaitu uang logam atau kertas yang sering kita gunakan dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Penciptaan uang dalam sistem perbankan yaitu penciptaan uang primer oleh otoritas moneter. Pada tahap ini, hak monopoli untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang pada umumnya berada pada bank sentral. Dalam praktiknya, bank sentral juga menerima simpanan giro bank umum. Selanjutnya, penciptaan uang oleh bank umum. Penciptaan uang dalam bank umum ini ada 3, yaitu substitusi. Dalam proses ini, seseorang dapat menyetorkan uang kartal ke bank umum untuk dimasukkan ke dalam simpanan giro. Yang kedua, transformasi. Dalam proses ini, bank umum dapat membeli surat-surat berharga dan kemudian membukukan surat-surat tersebut disebut dengan simpanan giro. Dan yang ketiga, pemberian kredit. Dalam proses ini, bank-bank umum dapat memberikan kredit pada nasabahnya dan membukukan kredit tersebut ke dalam rekening giro atas nama direktur yang menerima kredit tersebut. Sekian penjelasan tentang sistem moneter dari saya. Semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Shalom, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.